Nah, hari ini kita akan memulai bab baru di bab 4, halaman 193, yang judulnya adalah Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Jadi intinya kita nanti akan belajar dari PTS sampai PAS itu akan belajar mengenai 400 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi kondisi masyarakatnya seperti apa? Sebelum merdeka, dalam kurun waktu 400 tahun itu seperti apa? Nah, karena kan materinya sangat panjang ya, 400 tahun. Nah, ini kita akan pecah-pecah karena kita nanti akan ada sekitar 7 pertemuan. Nah, jadi kita pelan-pelan saja. Nggak usah kabeh mulu-mulu kakek, pun enggak orang paham gitu. Khusus pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yang judulnya adalah yang bagian A, apa? Judulnya itu adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat ini siapa? Bangsa Barat, emang Belanda toh? Nah, Eropa. Jadi kenapa toh Eropa itu negara-negara Eropa itu ke Indonesia? Pasti ada alasannya, dan alasannya itu nggak mungkin hanya satu saja gitu. Oke. Nanti kita yang pelajari kenapa mereka ke Indonesia. Ini kedatangan mereka ya. Nah, naik kapal karena pesawat belum ada. Nah, ini adalah yang pertama kita persepsi dulu, karena Pak Ivan suka persepsi. Persepsi itu aku akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil supaya apa yang kalian pikirkan, nah supaya kalian itu menjadi fokus pemikiran, kemudian nanti bisa digantikan dalam materi pada pagi hari ini. Nah, persepsinya itu adalah gambar ini. Ini gambar apa ini? Tidak ada toh. Wah. Kelihatan? Ini gambar. Mau udah kapal ya, tak tutup kapal ya. Kapal datang ke Indonesia, nah, kemudian kita persepsi. Ini adalah gambarnya ini. Eropa ini sih ngendi? Nah, atas ya, oke. Di manakah bangsa-bangsa Barat? Iki apa tuh? Nah, ini apa bukan? Ini. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, bangsa-bangsa Barat itu yang ini, yang dilingkari. Kalau Rusia, ini maksudnya Asia atau Eropa? Nah, dua-duanya. Jadi Rusia itu adalah salah satu negara yang wilayahnya itu di dua benua. Sing tak lingkari iki mlebune Eropa, sing ora tak lingkari iki mlebune Asia, seperti itu. Masih ada negara yang lain yang wilayahnya itu ada di dua benua. Contohnya apa? Mesir, Turki, Spanyol, terus Kazak enggak ini. Nah, masih ada, nanti kita apa itu hanya sebuah apa ya, tambahan ilmu aja. Terus bangsa-bangsa Barat, nah kita akan mempelajari negaranya tapi enggak semuanya. Hanya negara-negara yang menjajah Indonesia. Negara yang menjajah Indonesia ini siapa wae? Belanda, terus sing Eropa wae. Portugis, Inggris. Kita cek. Nah, kita cek yang pertama adalah di manakah negara Portugis? Portugis ini ngendi? Siapa iki? Haidar, oke. Nah, Portugis sekarang itu ganti nama. Jeneng apa? Portugal. Apa? Neng kono neng gambar warnane apa Portugali? Nah, hijau agak kebiru-biruan ya. Nah, iki lho. Nah. Itu gitu. Oh ya, agak biru. Nah, Portugis itu ini. Nah, kecil. Ini hanya kalau Jawa lah, kodenya kalau masih Jawa. Kemudian saya tanya lagi, di manakah negara-negara Inggris? Negara Inggris. Warnanya apa? Oren. Ora oren, salahin oren.
Inggris. Nah, warna hijau. Sing endi? Nah, sing iki. Inggris sing iki. Luasnya ya sekitar luas Kalimantan lah. Nah. Terus selanjutnya, iki sing jajah dhewe 350 tahun. Iki sangka Inggris ngendi? Ke atas, ke bawah, ke timur atau ke barat? Barat. Barat ini. Timur ini kita cek. Nah, negara kecil, hanya sekecil Pulau Bali. Jadi yang menjajah kita itu negaranya cuma sebesar Pulau Bali. Bisa menguasai Indonesia di Belanda. Nah, kita tadi sudah mengetahui letak negara Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan lagi terakhir sebagai persepsi. Nah, bagaimana rute bangsa Barat ke Indonesia? Ini saya kasih 3 pilihan, kalian coba pilih yang mana yang benar. Yang merah, putih, atau biru? Birunya nggak kelihatan. Kelihatan, itu kok kono sih. Biru kelihatan nggak birunya? Biru, warna biru, rute warna biru. Nah, kelihatan sini. Berarti posisimu. Nah. Kira-kira rutenya yang mereka pakai yang mana? Hanya satu yang benar. Merah, putih, atau biru? Oke, putih. Yang perempuan? Merah, putih, biru, langsung biru. Oke, berarti ada 3 jawaban ya. Kita cek. Hijau Rauno. Kita cek yang benar adalah yang benar adalah yang merah. Tapi kita revisi senak ya. Kenapa mereka enggak memakai rute warna putih? Kan luwih nyidat. Belibet. Bukan belibet. Kalau ini kan muter ado, ini malah jalan pintas loh. Rata jaraknya jalur lewat laut. Putih dan merah itu jalur laut. Tahu alasannya apa? Loh, ini tuh walaupun petanya tuh tidak kecil, tapi kalau dilihat tuh luas, pulaunya nggak kelihatan, nggak mungkin kelihatan gitu loh. Walaupun ini di sini, tapi pulau-pulaunya kanan kiri itu nggak kelihatan karena laut sangat luas. Ini skalanya kan sangat tinggi ini. Tahu nggak kenapa? Oke, nggak tahu, berarti diperhatikan ya karena nggak ada yang tahu. Yang Zoom kalau tahu silahkan langsung open mic aja kalau ada sebuah interaktif seperti ini ya. Jangan mengharapkan yang di sini, tapi aku juga mengharapkan kalian, yang di Zoom maksudnya. Nah, alasannya itu adalah di sini, letaknya di sini, di negara Mesir permasalahannya. Nah, Mesir sebelum Perang Dunia Kedua maksudnya, itu ini tuh masih daratan semua. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua selesai, nah, Belanda kan ke Indonesia kan sebelum Perang Dunia Kedua, jadi rutenya mereka di sini. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, rutenya pindah sini. Kenapa, Pak? Karena setelah Perang Dunia Kedua, daratan Mesir kuwi digawe saluran buat kapal. Berarti daratannya dikeruk, ben bisa dialiri air, kemudian kapal-kapal bisa nyebrang lewat sini. Jadi sebelum Perang Dunia, ketika Belanda mau menjajah Jepang, Belanda mau menjajah Indonesia, itu di sini tuh belum bisa dilewati. Nah ini loh, Mesir ini harus dilewati. Saya daratan. Nah, ketika sudah Perang Dunia II selesai, akhirnya apa? Prancis, nah negara Prancis itu dua ide. Iki Mesir, nah, iki piye yang digesi datan, Ben wong Eropa kian arek nang Asia orang ngubungi Afrika, tapi nyidat begini, hemat bahan bakar. Akhirnya disetujui oleh Mesir. Awalnya biayanya sama Prancis, tapi kemudian dibayar orang. Pengennya Prancis, pengennya bagi hasil terus, tapi merugikan Mesir. Akhirnya apa? Semua biaya yang dikeluarkan Prancis dibayar oleh Mesir. Akhirnya Mesir menjadi negara kaya. Karena apa? Setiap kapal yang melintas di sini harus bayar kepada Mesir. Bayarnya larang. Panik jalur sangat strategis gitu. Nah itulah kenapa mereka nggak lewat jalur putih karena belum ada jalannya. Jadi jalannya itu belum ada. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa nggak lewat jalur biru?
Yang kapal kan alon-alon. Kenapa nggak ada jalur biru? Jalur darat. Oh ya kan ada sungai, ada danau. Kenapa nggak lewat jalur biru? Karena tidak mau, bukan ada alasan yang kuat, yaitu kalau lewat jalur biru, bayangkan mereka melewati berapa negara ini. Dan setiap negara itu punya tentara. Dan pada masa itu sangat sensitif perang. Portugal orang nang Indonesia melewati Spanyol, perang lawan Spanyol sih. Perang lawan Prancis, lawan Italia, lawan Swiss, Austria, lawan Ceko, Yugoslavia, Yunani, Turki, terus neng Iran, Irak, baru kui neng Pakistan, India, durung tekan Malaysia tentaranya wis entek. Kentekan tentara kan kakean perang. Akhirnya apa? Mereka lewat sini. Kalau lewat laut mereka tuh nggak perang, aman. Makanya dia lost gitu sampai Indonesia tuh nggak ada perang. Lawannya gerombak seperti itu. Makanya jalur pelayaran itu sangat efektif pada masa itu. Tapi kalau sekarang lawannya pesawat Eropa dan Indonesia. Nah itu hanya sebagai persepsi saja ya untuk biar kalian nanti bisa nyambung ke materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya untuk pagi hari ini sangat singkat. Tujuan yang pertama adalah menyelidiki hal-hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang itu alasan utama yang Indonesia ini dari apa? Ora mungkin di alasan, mesti alasannya. Belanda alasannya apa? Inggris alasannya apa? Portugal alasannya apa? Seperti itu. Podo pora. Terus tujuan yang kedua itu adalah memvalidasi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tenang, pokoknya Belanda saya yakin kalian sudah percaya pernah ke Indonesia, menjadi Indonesia. Tapi negara-negara yang lain, Portugal, Inggris, tenang orang Indonesia. Soalnya nggak kosong, jarang dikupas di sejarah. Kalaupun dikupas hanya sekilas saja. Yang Belanda, Jepang kan dikupas terus. Akhirnya kalian percaya dulu Indonesia bekas jajahannya Belanda sama Jepang, karena itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita gitu. Banyak peninggalannya gitu. Oke, kita masuk ke peta konsep. Peta konsep itu struktural organisasimu. Belum ada. Seperti ini, ya, kedatangan bangsa Barat, kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang ini kan alasan. Nah, alasan itu yang pertama itu ternyata ada daya tarik Indonesia. Indonesia di daya tarik yang memikat orang-orang Eropa. Yang kedua adanya motivasi 3G. 3G ini bukan jaringan ya, jaringan bawahnya Ford itu bukan. Tapi gold, gospel, dan glory. Nah, kita akan pelajari. Dan yang terakhir itu ada revolusi industri. Jadi alasan yang ketiga itu adanya revolusi industri di Eropa. Kalau di Indonesia belum ada, Mas. Terus, nah, kedatangan kita akan memvalidasi kedatangan. Yang pertama kedatangannya Portugal, yang kedua Inggris, yang terakhir itu adalah Belanda. Kalau Belanda sudah nggak usah dijelasin, mungkin kalian sudah paham. Nanti dipelajari. Tapi Portugal, Inggris, nah, buktinya apa? Oke, kita masuk ke alasan dulu, yaitu latar belakang daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Nah, yang ini dulu ya. Nah, bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah. Alasan ini daya tarik Indonesia butuh rempah-rempah. Rempah-rempah ini apa? Contohnya apa rempah-rempah ini? Jahe terus, merica terus, kemiri terus. Nah, oke ya, kunyit, kapulaga, kayu manis, cengkeh, tembakau, nah itu jenis rempah-rempah. Mereka itu mencari itu ternyata. Nah, ini adalah gambaran ke orang Eropa disambut sama orang Indonesia. Yang kono ki positif thinking terus, pokoknya setiap pendatang itu orang baik gitu. Dan yang mereka cari itu adalah ini, rempah-rempah. Kenapa mereka cari rempah-rempah? Nah, ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama, persediaan rempah-rempah di Eropa itu sangat terbatas. Jadi ini Eropa ya rempah-rempah yang nggak mungkin jajah Indonesia. Karena rempah-rempah sedikit
dan kebutuhannya sangat banyak, akhirnya dia cari. Ternyata rempah-rempah itu adanya di negara di wilayah tropis. Wilayah tropis ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Brasil, Argentina, Chile, Afrika. Nah, ini negara-negara tropis. Nah, akhirnya negara yang apa ya, yang negara tropis ini banyak istilahnya dijajah sama negara-negara Eropa karena sangat ada banyak kekayaan apa rempah-rempah seperti ini, dan orang-orang Eropa itu orang-orang dingin, rempah-rempah rasa urip nih kan, hanya rempah-rempah tertentu saja, Eropa, Rusia, Amerika, Kanada, mesti banyak rempah-rempah terus. Terus ini ada gambar apa ini? Nah, obat maksudnya adalah ternyata rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan dan obat-obatan. Jadi mereka sudah mengolah. Orang Eropa bisa mengolah rempah-rempah jadi pengawet makanan, bumbu masakan dan obat-obatan. Dari orang Indonesia dong saya di apa? Jadi bubuk tok duduk ngono kuwi. Jadi ya tradisional lah, tradisional. Kalau Eropa sudah modern. Jadi ini menjadi daya tarik mereka di obat-obatan butuh bahan baku. Bahan baku ini rempah-rempah karena rempah-rempah terbatas. Dan ternyata Indonesia itu kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa barat itu bisa memperolehnya. Maka Indonesia kok rempah-rempah melimpah. Kaget mereka itu. Banget. Makanya di Indonesia itu rempah-rempah harganya mahal atau murah? Murah, saking akeh murah. Ratau larang rempah-rempah di Indonesia itu. Diproduksi terus, stoknya unlimited. Maka ini adalah menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Dan ini kan disebutkan yang pertama, berarti ini adalah alasan yang paling utama, rempah-rempah. Nanti kita akan pelajari alasan-alasan yang lainnya, tapi yang harus kalian pahami, alasan yang paling pertama adalah rempah-rempah. Ada alasan lain apa. Nah, setelah ini kita pelajari, yaitu judulnya 3G. 3G itu bukan jaringan loh ya, bukan jaringan adiknya 4G, bukan. Tapi gold, glory, and gospel. Lambangnya itu seperti ini. Nah, kalau gold itu artinya apa? Glory, kehormatan, bukan. Kejayaan. Kalau gospel, nah, agama apa? Nah, ini anak gambar ya. Gospel itu Kristen. Nah, kita cek yang pertama gold. Gold ini gambarnya ini emas. Nah, gold itu artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Jadi yang pertama rempah-rempah, yang kedua ini mencari kekayaan. Itu rempah-rempah sing akeh, ternyata Pak, dia ingin kaya gitu. Dan kenapa? Dan kalian harus pahami bahwa gold meskipun secara pengertian, secara definisi itu atau secara terjemahan artinya emas, tapi maksudnya itu bukan emas, tapi adalah rempah-rempah. Jadi rempah-rempah bagi negara Eropa itu artinya emas. Kenapa Pak artinya emas? Karena rempah-rempah di Eropa itu harganya lebih tinggi daripada emas. Karena saking langkanya dan sangat butuhnya. Minyak goreng, harganya melejit terus. Makanya minyak goreng menjadi barang yang sangat berharga gitu. Kalau dulu enggak. Sejarah. Kalau di Eropa yang mahal itu rempah-rempah. Rempah-rempah, tahu tempe itu larang. Kalau soalnya orang yang produksi. Geografisnya tidak mendukung di sana. Tapi kalau negara tropis Indonesia sangat mendukung. Jadi ini jangan disalahartikan kalau gold itu adalah sebuah perhiasan, itu bukan. Gold itu artinya adalah rempah-rempah yang nilainya lebih tinggi dari emas gitu. Artinya gold. Makanya orang-orang Eropa itu kaget ketika sampai di Indonesia. Rempah-rempah akeh, manen aku duwe kabeh, duwe akeh ya. Tak gowo ning pulang halaman, kampung halaman tak adol kan dadi sugih langsungan. Nang kene regane 1000, nang kono didol 50 kali lipat. Sugih langsungan. Soalnya di sana sangat mahal, lebih mahal daripada emas gitu. Nah, itu mengenai gold. Kemudian kita ke glory. Glory itu maknanya adalah
kejayaan bangsa. Bareng ngerti emas, bareng ngerti rempah-rempah yang melimpah, akhirnya apa? Awalnya kiger barter. Negara Eropa bawa emas, barter karo rempah-rempah ngerti barter. Indonesia seneng dijali emas, rempah-rempah akeh, rempah-rempah. Bagi orang Indonesia rempah-rempah itu dibagaikan emas atau tidak? Enggak, rempah-rempah juga agak ono emas, belum. Jadi setuju sepakat. Awalnya ngono perdagangannya. Akan tetapi lama kelamaan kok Indonesia gak udah bisa ngolah rempah-rempah. Nandur didol, orang diolah loh. Akhirnya apa? Biaya pengen menguasai. Karena Belanda itu pinter, Portugal pinter, Inggris pinter, pengen dikuasai Indonesia gitu. Dikuasai, akhirnya dijajah gitu. Nah, itu adalah tentang makna glory. Jadi ingin menguasai itu aja pengen jadi pimpinannya, jadi presidennya gitu. Jadi pimpinan pusat. Terus yang terakhir itu adalah gospel. Nah, gospel ini ada gambar Alkitab. Nah, istilahnya kalau kita menyebutnya itu Injil. Nah, gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Amerika Selatan ini Brasil, Chili, Argentina, Ekuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Jadi ternyata mereka juga ingin menyebarluaskan agama. Saya ingin pertanyaannya, ketika baru awal kedatangan negara Eropa ke Indonesia, Indonesia pada waktu itu mayoritas agamanya apa? Hindu, Buddha, apa? Ateis, Islam, apa? Orang asing jawab kejawen nih. Kejawen. Jawabannya adalah Islam. Bangsa Eropa, bangsa Barat itu datang ke Indonesia akhir abad 14. Mau memasuki abad ke-15 gitu. Sedangkan Islam di Indonesia itu mulai memasuki abad ke-12 dan menyebar luas pada abad ke-13. Makanya kedatangan mereka itu mayoritas agama di Nusantara itu adalah Islam. Dan pengennya orang Eropa, orang-orang Islam itu pindah ke Kristen karena ini menjadi motivasi mereka gitu. Seperti itu alasan mereka. Yang kedua yaitu motivasi 3G. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian ketiga motivasi ini apakah semuanya sukses? Yang enggak yang mana? Gospel, Igol, mana? Mana sih glory? Glory. Mana? Berarti gospel harus glory. Mana? Oke, antara gospel dan glory. Oke, jawaban yang benar dari ketiga motivasi ini yang gagal itu hanya satu, yaitu adalah gospel. Gospel itu gagal. Buktinya apa, Pak? Sampai sekarang agama Kristen tidak berkembang. Dari abad 12 sampai sekarang abad ke-20, agama mayoritas di Nusantara adalah Islam. Mereka tetap mempertahankan keagamaan Islam. Apakah glory berhasil? Berhasil. Indonesia itu kemerdekaannya masih di bawah belum 80 tahun. Tapi Belanda menjajah Indonesia sudah berapa tahun? Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Jadi umur dijajah karo umur merdeka iki oke umur dijajah. Makanya glory ini berhasil. Yang gold berhasil. Karena dia berhasil mendapatkan rempah-rempah. Bahkan sampai sekarang pun tetap mendapatkannya, tapi melalui ekspor dan impor, bukan dijajah. Jadi rempah-rempah di Indonesia itu diekspor ke negara-negara yang geografisnya itu dingin, ya Eropa, Rusia, Amerika, Kanada, seperti itu. Nah, ini adalah motivasi 3G. Selanjutnya, kita ke alasan yang ketiga, yaitu revolusi industri. Ini gambar apa ini? Pabrik. Saya ini pakai pertanyaan yang buku ono wi. Pengertian revolusi industri adalah bukan itu. Ayo yang cuma jawab juga nggak apa-apa. Halaman 200.
Ya, silakan dibuka halaman 200. Coba yang Zoom salah satu bacakan halaman 200. Revolusi industri adalah, ayo, siapa ini? Masa nggak ada yang berani? Tak tunjuk lagi kok. Ayo ditarik, dibuka halaman 200. Oh, Dora nyalakan kamera toh. Pelanggaran ya. Siapa lagi kira-kira? Anu ae. Wah. Se. Kaila. Halo Kaila. Kaila loh, Kaila kok hilang. Nah, coba yang keras halaman 200 bacakan. Revolusi industri adalah? Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa. Yang satunya, bukan itu. Halaman 200. Ya ini 200, Pak. Ya, revolusi industri adalah? Cari. Salah satu pendorong imperialisme modern. Bukan itu, cari lagi. Aku tahu Pak. Ya virus saja virus. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Oke. Jadi revolusi industri, nah ini ya teman kalian. Siapa ya? Ben temu kangen. Nah. Oke, kita kembali ke materi. Oke, benar apa yang sudah disampaikan sama Mas Virus. Nah, pergantian. Virus atau apa mau? Oh, Aldo. Mas Aldo, benar ya yang disampaikan. Kok ini? Saya spin lagi. Kita kembali ke ini. Nah, oke. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Jadi mbiyen saat durungan revolusi industri, yen arep nggawe apa-apa, arep tani, arep mengolah itu nganggo tenaga manusia, arep nggawe pedang, nggawe senjata, nah kuwi nganggo tenaga manusia. Arep tani berkebun nganggo tenaga hewan. Itu sebelum revolusi industri. Nah, sekarang dengan adanya revolusi industri, tenaga manusia dengan tenaga hewan itu sudah diganti, yaitu dengan tenaga mesin. Dan ini merupakan revolusi industri yang pertama. Nah, ini menurut kalian pabrik ini mesinnya mesin apa? Mesin uap. Jadi revolusi industri yang pertama itu adalah mesin uap. Saya coba aku mas takon. Ini buku Rawono. Mesin uap itu ditemukan oleh siapa? Ya namanya. Bukan. Dua kata. Silakan yang cuma menjawab silakan. Dua kata. Kata yang pertama hurufnya diawali J. Nah, untuk kata yang kedua hurufnya diawali W. Apa? Bukan. Seorang ngerti pelajaran SD kelas 5 loh. Yang Zoom juga nggak tahu penemu mesin uap adalah James Watt. James Watt. James Watt apa? Jadi ketika James Watt menemukan mesin uap, akhirnya apa? Mereka meresmikan adanya revolusi industri yang pertama. Terus sekarang saat ini kita berada di revolusi industri yang keberapa?
yang 5, 6, 4. Oke. Nah, sekarang kita tuh berada di revolusi industri yang keempat dan menuju yang kelima, baru menuju ya, tapi belum fix. Kita baru ke industri yang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya ini, revolusi industri yang pertama tadi adalah mesin uap. Berarti revolusi industri yang kedua berarti apa? Hah? Kilo, kodenya kilo. Listrik. Listrik. Jadi industri yang kedua itu adalah ditemukannya listrik. Terus revolusi industri yang ketiga. Langsung masuk industri kedua. Cluenya ini, HP, laptop bisa nggak nge-zoom? Bukan. Bukan. Teknologi. Maksud saya itu adalah internet. Jadi industri yang ketiga itu adalah internet. Dan kita sekarang industri yang keempat itu baru teknologi. Maksudnya teknologi otomatis. Kalau sebelumnya itu manual, internet. Teknologinya masih manual. Kalau ini sudah otomatis. Kita bisa apa-apa dengan cara disetting otomatis gitu. Nanti akan ada industri yang kelima sebentar lagi. Nggak tahu nanti perubahannya apa. Jenengnya apa nggak ngerti. Nah, kita kembali ke revolusi industri. Nah, saat ini dikatakan bahwa revolusi industri itu merupakan salah satu imperialisme modern. Nah, gambari uang imperialisme ini kayak gini. Uang imperialisme. Revolusi merupakan salah satu pendorong imperialisme modern yang sudah dijelaskan. Imperialisme modern bertujuan untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Salah satunya tadi untuk memperbanyak produksi. Contohnya iki meja, ana meja. Biyen pas meja kuwi sing gawe menungso, kuwi sesasi gawe 100. Tapi dengan adanya mesin sesasi sudah 1000. Nah, ini namanya imperialisme modern, memajukan ekonomi, memperbanyak produksi gitu. Yang kedua, bisa memangkas pengeluaran, istilahnya biaya bisa dipangkas. Tenaga manusia kan ada bayar menungso, tapi mesin, mesin uap kan dari bahan bakarnya batu bara, bisa minyak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada imperialisme modern, berarti ada imperialisme sebelumnya, namanya apa? Ya, tapi bukan itu namanya. Berarti lawan kata modern, sinonimnya tradisional apa? Kuno. Sekarang coba kalian cari di buku imperialisme kuno adalah, ayo apa? Yang zoom silahkan. Nanti sing neng kene ya belum bisa jawab ini. Nah, jadi imperialisme kuno itu adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri. Jadi saat durunge ana industri iki jenenge imperialisme kuno. Begitu ana industri jenenge imperialisme modern seperti itu. Dan tadi motivasi gospel and glory itu adanya itu pada masa imperialisme kuno. Seperti itu. Terus berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Contohnya tadi ya, Eropa bisa menggawe obat-obatan, bisa menggawe pengawet makanan, bisa menggawe bumbu dapur. Tapi bahan baku niki enggak ono, sithik. Padahal pengen gawe akeh. Padahal bahan baku niki apa? Rempah-rempah. Iki hubungannya revolusi industri dengan kedatangan mereka itu butuh bahan baku untuk industrinya. Dan bahan bakunya itu adalah rempah-rempah. Seperti itu. Itulah menjadi alasan. Terus satu lagi, ini gambar apa ini? Kereta tenaganya apa?
Nah, kereta uap. Kenapa kereta uap, Pak? Dan ternyata kereta uap ini merupakan salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa dalam kegiatan transportasi. Kalian tahu, kalian ada yang pernah naik kereta? Siapa lagi? Nah, kereta itu adalah peninggalan zaman Belanda. Tanpa ada Belanda, mungkin kereta kita masih tradisional mungkin. Karena kereta yang ada di Indonesia itu adalah transportasi tertua yang ada di Indonesia. Maksudnya transportasi darat loh. Karena kereta itu sudah ada pada abad ke-16. Abad 16 itu sudah ada kereta. Keren. Negara liane lho ngono. Abad 16 sudah Makanya kalau ada kereta, asal-usul kereta itu apa Pak? Peninggalan zaman Belanda. Jadi Belanda itu meninggalkan banyak banyak peninggalan yang bisa menjadikan kita bisa dimanfaatkan oleh kita. Yang paling terasa itu adalah kereta. Spur loh. Seperti itu. Nah, ini adalah mengenai latar. Jadi kedatangan bangsa Indonesia, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu ada 3 alasan. Yang paling utama rempah-rempah, yang kedua motivasi 3G, yang terakhir adalah revolusi industri. Yang 3G tadi ada yang gagal. Apa yang gagal? Gospel, menyebarkan agama. Terus revolusi industri ini mereka membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya apa? Nah, rempah-rempah. Nah, mengenai latar belakang sudah terpenuhi, sudah paham. Selanjutnya kita ke kedatangan mereka. Mereka benar kurator tekan Indonesia. Ya Belanda kalian pasti sudah percayalah. Saat durunge tak jelas percaya diajari ke SD. Selanjutnya kita ke yang pertama dulu ya, yang ke Portugal. Nah, yang pertama adalah judulnya kedatangan bangsa Portugal ke Maluku. Tenan pora bangsa Portugal ini Maluku gitu. Kita cek. Nah, Portugal ini gini. Nah, perjalanan bangsa Portugal mencari rempah-rempah itu diawali dari kota Lisbon. Kota Lisbon kuwi ibu kota Portugal. Jadi Portugal itu ibu kotanya Lisbon. Nah, Lisbon ini kini kilo lagi merah kelihatan. Nah, terus selanjutnya, pada tahun 1486 akhir abad ke-14 menuju ke 15. Bartolomé Dias itu seorang nahkoda. Berarti nahkoda ini jaraknya apa? Kapal. Melakukan pelayar pertama menyusuri pantai barat Afrika. Nah, ini kapalnya Bartolomé Dias. Nah, dia melakukan penyusuran ke pantai barat Afrika. Jadi menyusuri alon-alon. Soalnya jalurnya abang mau ya jalurnya. Nah. Terus, ternyata dia mandek. Ini mandeknya yang ngendi iki? Nah, mandeknya neng India. Awalnya dia ingin melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kegagalannya apa? Gak ngerti tahu? Kira-kira apa? Kirologi. Gak diterima. India ki wong podo 11 besar wong Indonesia kok. Alasannya itu adalah India sudah dijajah negara lain. Jadi kalah dhisik. Negara mana India itu? Bekas jajahan mana? Eropa. Ayo, asal tebak, asbak. Australia ini Eropa. Inggris bukan, Pak? Inggris ini buka Google lagi. Inggris itu menjajah India, jadi Portugal tekan kono sama Inggris jajah India. Daripada perang saudara, mending golek liyane. Akhirnya apa? Dia melanjutkan perjalanan. Portugis mencapai Maloka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Maksudnya adalah pada tahun ini, itu Bartolomé Dias, pemimpin sebelumnya tadi, itu meninggal dunia pada tahun 1512, kemudian ganti pemimpin Afonso de Albuquerque. Malaka itu di sini, di antara Sumatera dan Kalimantan di sini. Dan dia menyusuri.
Nah, iki Bartolomeu tekan kene meninggal diganti Afonso terus lanjut sampai ke Maluku. Tekan Maluku gitu. Tekan Maluku, nah, itu adalah pada tahun 1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu, ganti pimpinan meneh setahun. Dan Francisco Serrao. Francisco Serrao itu adalah komandan perangnya, jenderal perangnya. Coro-corone neng Indonesia, iki Jokowi, iki Prabowo. Karena Prabowo kan Kemenhan, Kementerian Pertahanan gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah bukti validitas bangsa Portugis ke Maluku. Nah, saya ini pertanyaannya, Portugal itu berapa lama terjajah Indonesia? Kan ini tekan Maluku, benar. Tahu apa? 10. Asal iki asba iki buku ora asba, asal tebak. 10, yang lain. Ayo. 20. Ayo yang jam nembak berapa? 1 tahun, rata cek ada sampai Eropa benda setahun tok. 50. Belum ada yang benar pokoknya. Ayo silakan asal tebak. Belum ada yang benar. Saya yang jam menebak berapa tahun. Mari buka Google bisa ini. Ayo. Jawabannya itu adalah umure tahu tokoh Muawiyah bin Abu Sufyan khalifah kelima, khalifah keenam yang perang sama Ali ya, itu umurnya Muawiyah. Umurnya Muawiyah berarti itu ada seorang khalifah. Umurnya Utsman bin Affan, nah nggak tahu juga. Oh, Utsman jadi khalifah ketiga setelah Umar. Dia diberi umur yang panjang. Umurnya panjang berarti ya dawa. Nah, sangat mendekati ya, sudah mendekati. Nah, 85 tahun. Portugal itu menjajah Indonesia 85 tahun. Kok anu Pak? Enggak terasa Pak, dampaknya kok enggak ada, pengaruhnya kok enggak ada gitu. Hampir enggak ada. Cuma terdengar namanya aja Portugis pernah menjajah Indonesia. Beda dari Belanda, Jepang, pengaruhnya akeh, dampaknya akeh. Itu dikarenakan karena Portugal itu hanya jajah di Maluku Utara. Wis Maluku bagian utara, Maluku bagian selatan ora. Jadi 85 tahun ini gereng kono kuwi tok. Beda karo Belanda Jepang. Belanda karo Jepang kuwi menyeluruh sak Nusantara jajah kabeh. Ya Jepang ndi ono gitu. Itu adalah alasannya. Oke, setelah Portugal kita ke Inggris. Ekspedisi. Nah, ekspedisi. Jadi Inggris ke Indonesia itu niatnya bukan menjajah tetapi ekspedisi. Ekspedisi itu apa? Ekspedisi itu petualangan. Petualangan, nggak ada niat. Dan petualangan itu niatnya hanya dagang. Dan ini ada persekutuan dagang Inggris itu diberi nama AIDS. Ya, ini. Saya ingin pertanyaannya, kenapa ketika Inggris di Indonesia dia ingin mendirikan AIDS? Dan ada kata Indian. Indiana India. Kenapa katanya bukan Indonesia? Nah, karena masih jajah India. Yang lebih tepat itu adalah karena ini persekutuan dagang ini pusatnya itu di India. Karena Inggris itu kan jajahnya India, fokusnya di India. Dia mendirikan perusahaan namanya AIDS dan markasnya itu di India. Kemudian dia ekspedisi ke Indonesia. Niatnya apa? Buka cabang gitu. Indonesia itu buka cabang ini. Nah, buka cabang ini yang Indonesia. Makanya tetap jeneng Indian karena cabang dari India gitu. Gagal apa berhasil? Nah, dikatakan gagal juga bisa gagal, dikatakan berhasil juga berhasil. Karena apa? Nah, ini Belanda, ini Inggris. Nah, karena apa? Mereka itu sempat menjajah Indonesia, tapi tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Kewenangan Belanda. Karena ketika Inggris ekspedisi,
Itu sana Belanda jajah Indonesia. Kedisian Belanda. Akhirnya apa? Inggris diusir. Karena Belanda juga tahu, kowe kan wis jajah India. Jadi Belanda ki ngerti ya Inggris iki jajah India. Kowe India wae rasa maruk jeko Indonesia aku, kowe India. Maruk ki rakus. Tamak. Padahal India itu luasnya dua kali lipat dari Indonesia. Pusatnya luwih gede kok arep jeko Indonesia gitu. Nah, akhirnya Inggris itu kembali ke India atau jajah liyane. Balik meneh ya wis ternyata dijajah. Nah, pertanyaannya sempat Inggris sempat di Indonesia berarti kan belo nah Indonesia dan sempat menjajah juga. Kira-kira berapa tahun? Yang sempat itu berarti orang kayak Portugal kan suwe. Nah, 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Asbah ini gitu. Nah, terus Inggris jajah kan dia Pak. Nah, Inggris ini pengaruhnya lumayan. Ya pengaruhnya lumayan. Dalam waktu singkat berarti agak luas wilayahnya. Dan ternyata Inggris itu menjajah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. 5 tahun oh gede. Kenapa Pak? Kenapa kok 5 tahun? Nah, setelah 5 tahun kewenangan Belanda. Kewenangannya neng endi? Nah, ketika mereka itu sedang menjajah Kalimantan dan Sumatera, kan Belanda lagi jajah Jawa toh, lagi Jawa. Nah, Inggris ini pindah nih Jawa, mah konangan. Nah, konangan perang, dia malah padu. Aku jajah Kalimantan karo Sumatera. Wah, Belanda, aku udah dhisik nang kene ya, daripada perang, akhir padu debat Inggris kalah. Wes di India toh, luwih luas. Balik kono. Wong padha tangga ya rebutan lho. Akhirnya balik ke India, ini negara India. Jadi ini valid ya, Inggris itu pernah menjajah di Indonesia. Walaupun hanya 5 tahun, tapi tetap disebut penjajah. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kedatangan bangsa Belanda neng Jayakarta atau Jakarta. Wah, ini loh markas besar ini. Nah, Jayakarta merupakan pulau penting. Pulau penting yang menjadi markas VOC. Berarti tinggal markas VOC itu di Jakarta. Bisa salah jawab. Nah, ini kapal Belanda, ibaratnya. Nah, ini nahkodane. Nah, jenenge De Houtman. Nahkodane jeneng De Houtman. Pada tahun 1595, armada De Houtman mengarungi ujung selatan Afrika dan setahun kemudian tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Saiki aku tanya, Pelabuhan Banten, ya sangko Jakarta kuwi itu ke utara, selatan, timur, atau barat? Nah, barat, jadi Jakarta ke barat itu akhirnya ke Pelabuhan Banten loh. Oke, kapalnya bertekan Banten sih. Nah, akhirnya tekan Banten karena sangat berdekatan dengan Jakarta. Terus, nah, pada tahun 1602 didirikannya VOC. Nah, VOC itu panjangannya ini, Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda untuk mencegah persaingan seperti Kotina mau metu ini. Yang mencegah persaingan yang tidak sehat. Maksudnya piye persaingan yang tidak sehat? Nah, maksudnya itu adalah seperti ini ya. Ini ada kata merger dan ada kata mencegah persaingan. Contohnya gini, ini namanya siapa? Laura ini, Aziza, Tania. Contohnya nih, Laura mendirikan ini anggap aja orang-orang Belanda. Nah, dia mendirikan pabrik A, ini pabrik B, pabrik C gitu. Kode-kode pabrik Belanda, kode-kode dagangan Belanda seperti itu. Dan ternyata, kenapa kok didirikan VOC? Biar apa antara Laura, Aziza sama Tania itu biar saingan. Biasanya yang dagang tersaingan.
Masa pada Belanda ini saingan. Nah, akhirnya apa? Mendirikan VOC. Akhirnya apa? Dagangannya Laura, mana jenenge ada di VOC. Iki ada di VOC, ada di VOC. Akhirnya yang semula bersaing, akhirnya menjadi apa? Kerjasama, persatuan. Jadi VOC langsung jadi gede. Karena KB semua dagangan Belanda dinamai VOC. Nah, namanya seperti ini. Jadi gabung KB semua dagang milik Belanda namanya VOC. Ben ketok keren, ben ketok gede. Yang mendirikan dewe-dewe kan dari cilik-cilik dan bersaing, malah antar sama-sama Belanda bersaing. Akhirnya mendirikan VOC. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten berarti setelah 17 tahun mendirikan. Setelah 17 tahun mendirikan VOC itu nyepik. Nah, karena Raja Banten, dan ternyata keinginannya itu berhasil dikabulkan. Nah, keinginannya itu apa? Keinginan VOC kepada Raja Banten. Cluenya itu ada itu loh. Kalau kalian pernah bermain ya, anak-anak itu punya kotak, terus main muter terus gitu. Tangguh dadu. Jeneng apa? Monopoli. Dia itu menginginkan monopoli. Nah, dan pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan memiliki hak monopoli perdagangan. Jadi VOC dekat dengan raja itu hanya karena ingin apa? Dia itu memberikan sistem monopoli perdagangan. Biar ekonomi niki sing ngurusi VOC wae, kowe ngurusi masyarakatmu, rasa ngurusi ekonominya. Maunya ngono. Engko rajane disogoknya, engko tak bagian 25%. Nah, cara-carane ngono. Akhirnya dikabulkan. Saiki pertanyaannya, sistem monopoli perdagangan ini kayak apa toh? Kok bisa menguntungkan Belanda? Sistemnya ini seperti ini. Contohnya ini ada Laura, Aziza, sama Tania. Laura itu punya ladang padi. Apa? Zahra, ya benar. Azizah di Zahra ya. Azizah ini punya ladang jagung. Tania punya ladang gandum. Nah, ketika yang lainnya nggak punya, anggap saja nggak punya ya, rakyat biasa. Yang punya cuma 3 ini teman kalian. Ketiga ini, ketika mereka panen, mereka hanya bisa menjualnya ke VOC yang kerja VOC. Jadi ketika mereka panen, mereka hanya bisa menjualnya ke VOC. Karena apa? Sudah ada persetujuan dengan raja. Kalian harus manut dengan raja. Didolnya VOC. Nah, sedangkan yang lainnya yang nggak punya ini, nggak punya padi, nggak punya jagung, nggak punya gandum. Kalau mereka butuh, mereka nggak boleh beli kepada 3 orang ini. Belinya harus kemana? VOC. Dan VOC ketika membeli dagangan mereka 3 orang ini, itu harganya murah. Ketika dijual ke rakyat biasa ini, ya, itu harganya melambung tinggi. Dan ini yang menyebabkan VOC itu semakin kuat. Dan kebijakan Banten menyetujui monopoli perdagangan ini menjadi blunder terbesar. Karena akhirnya apa? Belanda berhasil menguasai. Glory ingin mencapai kejayaan itu berhasil. Kejayaan ini seperti apa, Pak? Kronologisnya. Nah, ketika monopoli perdagangan ini berlangsung, kan akhirnya Belanda sugih toh. Dagangannya dituku murah, kabeh sing duwe apa? Bos-bos ladang iki dituku, terus didol ning rakyat biasa. Nah, akhirnya sugih. Ya bar sugih, akhirnya di kekuatan. Di kekuatan gak senjata. Akhirnya apa? VOC perang karo Raja Banten. Mana kerjasama di perang. Raja Banten kalah. Rakyatnya Randi Rojo. Akhirnya apa? Dijajah karo Belanda. Itulah asbabun nuzul. Asal muasal mula Belanda menjajah Indonesia. Pintarnya Belanda atau bodohnya Indonesia? Bodoh, loro-loro nih. Akhirnya apa? Indonesia dijajah sama Belanda seperti itu. Nah, itulah
Jadi kita sudah tahu ya kedatangan Portugal, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya kita ke conclusion. Conclusion itu kesimpulan. Kesimpulannya itu ini ya. Tadi kita mempelajari tujuan pembelajaran itu ada dua, ada kedatangan dan ada latar belakang dan kualitas kedatangan. Yang untuk alasan itu ada daya tarik Indonesia yaitu rempah-rempah. Motivasi 3G, gold itu maksudnya rempah-rempah yang harganya melebihi emas. Kalau gospel itu menyebarkan agama, tapi ini gagal. Yang gold itu untuk mencari kejayaan, pengen menjajah, dan ini berhasil. Yang ketiga itu revolusi industri. Revolusi industri itu hubungannya adalah mereka butuh bahan baku, biar industrinya itu berkembang, dan bahan bakunya adalah rempah-rempah. Untuk kedatangan, kita kan sudah valid Maluku. Portugal itu jajah di Maluku. Inggris itu jajah di Kalimantan dan Sumatera. Kalau Belanda jajah di seluruh Nusantara kecuali di Maluku Utara karena ternyata jadi selama seluruh Nusantara hanya saja Portugal selama 85 tahun itu enggak kewenangan. Orang kewenangan Belanda akhirnya apa? Ketika kewenangan diusir. Tapi kan dia untung banyak, 85 tahun tuh, lumayan. Dan Inggris kan 5 tahun. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan Bapak. Menurut kalian, apakah negara Eropa yang menjajah Indonesia itu hanya 3 negara ini? Selain itu mana? Jepang ke Asia. Negara Eropa selain 3 negara ini, negara mana? Hah? Austria enggak. Jerman ora. Prancis. Nanti Polandia ora. Nanti Spanyol. Jadi masih ada Prancis dan Spanyol. Kenapa enggak dijelaskan, Pak? Nah, karena dampaknya enggak terlalu tinggi di Indonesia. Contohnya Prancis. Prancis itu jajahannya sangat kecil. Hanya di wilayah Nusa Tenggara, Timur. Nah, itu jajahannya Prancis. Dan wis kecil singkat meneh. Nah, podo Inggris berarti pira? 4 sampai 5 tahun tok. Terus wilayah sithik. Saiki Spanyol, tadi Prancis kan Spanyol. Ternyata Spanyol ini jajah suwe. Jadi orang konangan Belanda ini suwe. Tapi kenapa tidak terdampak, Pak? Kenapa nggak diceritakan, Pak? Kenapa nggak dibahas sejarah? Ternyata wilayahnya sempit, jadi suwe tapi sempit pada Portugal. Wilayahnya itu yang ada kota Gorontalo, mana itu? Nah, Sulawesi Utara. Jadi Spanyol itu hanya menjajah di Sulawesi Utara. Rasanya berluas soalnya dikuasai Belanda. Dan menjajahnya itu agak lama, ya suwe. Kira-kira berapa tahun? Ayo asbak. Ini suwe loh, suwe berarti kronis suwe. 100 salah. 90 salah. Clue-nya lebih lama daripada Portugal. Salah. 96 salah. Ayo yang zoom asbak ini. Berapa tahun Spanyol menjajah Indonesia? 171, Pak. 121. Ini buka internet ketara. Suwe banget. Baru konangan Belanda. Ya awalnya perang karo Portugal kan Maluku Utara dan Sulawesi Utara dekat. Perang rebutan. Seperti itu. Ya, itu adalah mengenai kesimpulan. Selanjutnya yang mau tanya jawab silakan, yang ingin ditanyakan. Takut apa? Terserah kamu. Apa? Takut apa?
Ini tanya jawab enak ini. Waktunya masih banyak loh. Aku tak sambil ngisi. Ya. Ngisi ya. Silahkan yang mau tanya. Aku sambil yang Zoom juga boleh tanya. Sambil saya ngisi jurnal. Nah, boleh pertanyaan ya apa-apa. Soal-soal buat takut ke ya monggo. Ini berarti iki Kamis ya, berarti kemarin Rabu nggak diisi ya. Ya iki tak cek ya. Loh iki sapa iki sing ora menyalakan kamera, tak rekam loh iki loh. Itu motivasi nanti. Pelanggaran iki. Oh gitulah. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Masih ada sesi satu lagi. Yaitu, nah nanti kalau kalian ada pertanyaan menyusul, itu bisa tanya di Edmodo atau melalui via WhatsApp. Nomornya Bapak bisa minta wali kelas kalian Pak Wahyu. Kemudian sebagai penutup, nah, seperti biasa, tapi ini berbeda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian itu kan mengerjakan kuis dan juga mencatat. Akan tetapi pada ini selama pasca PTS sampai PAS nanti itu adalah mengerjakan soal di Edmodo. Jadi hanya salah satu. Salah satu Pak. Kalau hanya mengerjakan soal berarti tidak ada tugas mencatat gitu. Kalau nanti tugasnya mencatat berarti tidak ada soal. Jadi ben menak ke kowe. Karena kemarin saya lihat itu kurang efektif. Masih ada beberapa yang tidak mengerjakan, terutama yang tugas mencatat itu. Garap soal tapi dorang nyatet. Nah, kalau ini saya selang-seling saja. Kemungkinan saya selang-seling. Nah, kalau nyatet ya nyatet tok. Yang mengerjakan tok. Nanti diharapkan kalian bisa full semuanya mengerjakan gitu. Ini loh tulisannya apa ini? Mengerjakan soal di Edmodo ya. Nah, terus kemudian materi minggu depan itu adalah ini gambar apa ini? Penjajah. Jadi kondisi masyarakat. Kerja Rodi. Ya. Kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Nah itu materi minggu depan adalah itu. Kita akan cek kondisi masyarakat pada masa penjajahan itu koyong ngopo terjanjano. Koyong ngopo. Kita akan cek itu. Oke, selesai sudah materi pada pagi hari ini. Ya. Loh, Dora anu toh. Kok iki piye iki? Kok piye iki? Loh, Alif Akar gak nyalakan kamera toh. Loh, alhamdulillah selesai ya. Nih, yo event ketemu kancamu. Siapa iki? Ya, Haidar ketok. Baiklah, berhubung waktu Bapak sudah habis, sebenarnya masih ada 2 menit, silakan dimaksimalkan waktunya. Tidak ada lagi hal yang ingin saya sampaikan. Oke, untuk pembelajaran IPS pada pagi hari saya akhiri ya.
Bapak mohon maaf jika ada salah kata baik dalam perkataannya ataupun juga dalam penyampaian. Akhirul kalam billahi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.